berlalu lalang ke sini tuh tidak untuk singgah, untuk berwisata, tapi hanya untuk lewat. Sedangkan di Parado mereka hanya punya pantai. Di pantai itu semua orang punya. Hampir setiap daerah itu punya pantai. Tapi rata-rata yang saya kunjungi itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang ada di sana itu sawah seperti Bapak Ibu ini punya di sini. Kenapa itu tidak dimanfaatkan? Kembali lagi ke situ. Punya sungai, kenapa tidak dibuatkan arung jeram dan lain sebagainya? Yang sungainya tidak pernah kering selama musim, baik musim hujan maupun musim kemarau, itu airnya tetap selalu ada. Kenapa tidak dimanfaatkan seperti itu? Dari sinilah yang berperan penting. Terus pemerintahnya ngapain? Gitu. Pemerintah juga ikut serta dalam melibatkan dalam kegiatan tersebut, tapi dengan catatan yang berperan penting atau yang tahu semuanya itu adalah Pak Darwis. Nah, ada konsep pengembangan desa wisata ini saya mengacu di 3 unsur 3A, yaitu atraksi sebagai daya tarik utama wisata. Atraksi apa saja sih nanti yang ditawarkan ini boleh jadi di sini semua yang dimiliki oleh Desa Parado. Saya ngambil contohnya dari situ. Atraksi yang pertama, saya mengambil contoh trekking. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sana, trekking itu bisa berjalan mengelilingi beberapa petak sawah yang mungkin yang ada di ujung sana, itu termasuk di daerah Pela juga ya. Kemudian yang kedua, ngapain sih orang? Atraksi apa saja sih nanti yang disediakan, nanti boleh minta tolong ke Pak Darwis, kemudian pemerintah dan lain sebagainya. Boleh jadi dibuatkan untuk bersepeda. Bersepeda itu di mana? Bukan di sawah yang itu kemudian Bapak Ibu membangun lagi jalan yang baru, tidak. Bersepeda boleh di jalan raya tersebut, kemudian menikmati keindahan sawah yang berada di sebelah kanan. Kemudian atraksi apa saja sih yang ditarik? Kemudian kalau Bapak Ibu punya kesenian tradisional, silakan ditampilkan. Nanti ketika wisatawan datang ke tempat Bapak Ibu semuanya, boleh jadi untuk menyambut tamu itu disuguhkanlah sebuah atraksi wisata yang berkaitan dengan kesenian tradisional yang Bapak Ibu miliki. Bukan kesenian dancer yang dimiliki oleh budaya-budaya luar, tapi yang diharapkan itu adalah kesenian tradisional yang dimiliki oleh Desa Pela itu sendiri. Setelah itu perlu dilibatkan. Kemudian ada pemerintah, khususnya pemerintah daerah, kemudian ada swasta, khususnya yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam kegiatan, kemudian ada hotel, travel agent, restoran, transport, pelaku wisata yang terdiri dari tour guide atau tour leader, kemudian pusat oleh-oleh, kemudian yang terakhir adalah wisatawan yang selama ini yang sudah berkunjung ke desa ini dengan potensial marketnya. Kemudian